Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alfajri Anggi Wijaya, NIM 4151901052, dosen pengampu Bapak Siswanto, MMM.Com, kelas D308, hari Rabu jam 7.30 sampai jam 10. Di video ini saya akan menjawab pertanyaan ujian akhir semester Deep Learning, yaitu pertanyaan nomor 3, jelaskan mengenai Convolutional Neural Network, konsep kerja CNN, tujuan konvolusi pada data citra, fully connect layer. Nomor 4, jelaskan mengenai recurrent neural network RNN berdasarkan masalah yang dapat diselesaikan oleh RNN, persamaan dan formula RNN, training pada RNN menggunakan metode backpropagation, lalu cara kerja backpropagation drop time. Konsep kerja CNN. Convolutional Neural Network atau CNN adalah pengembangan dari multilayer perceptron MLP yang didesain untuk mengolah data dua dimensi. CNN termasuk dalam jenis Deep Neural Network karena kedalaman jaringan yang tinggi dan banyak diaplikasikan pada data citra. Ia terdiri dari beberapa lapisan dan sering digunakan untuk pemrosesan gambar dan deteksi objek. CNN kini banyak digunakan untuk mengidentifikasi citra satelit, memproses citra medis, memperkirakan deret waktu, dan mendeteksi anomali. Cara kerja CNN memiliki kesamaan pada MLP, namun dalam CNN setiap neuron dipresentasikan dalam bentuk dua dimensi, tidak seperti MLP yang setiap neuron hanya berukuran satu dimensi. Tujuan konvolusi pada data citra. Dalam pengolahan citra, konvolusi berarti mengaplikasikan sebuah kernel pada citra di semua offset yang memungkinkan tujuan dilakukannya konvolusi pada data citra adalah untuk mengekstraksi fitur dari citra input. Konvolusi akan menghasilkan transformasi linear dari data input sesuai informasi spesial pada data. Bobot pada layer tersebut menspesifikasikan kernel konvolusi yang digunakan sehingga kernel konvolusi dapat dilatih berdasarkan input pada CNN. Lalu fully connect layer. Lapisan fully connect adalah lapisan di mana semua neuron aktivasi dari lapisan sebelumnya terhubung semua dengan neuron di lapisan selanjutnya. Seperti halnya jaringan syaraf tiruan biasa. Setiap aktivasi dari lapisan sebelumnya perlu diubah menjadi data satu dimensi sebelum dapat dihubungkan ke semua neuron di lapisan fully connect. Lapisan fully connect biasanya digunakan pada metode multilapisan perceptron dan bertujuan untuk mengolah data sehingga bisa diklasifikasikan. Lalu lanjut lagi yang nomor 4, masalah yang dapat diselesaikan oleh RNN. Recurrent Neural Networks atau RNN adalah bagian dari jaringan saraf tiruan yang dapat memproses data sekuensial. Cara yang dilakukan RNN untuk dapat menyimpan informasi dari masa lalu adalah dengan melakukan looping di dalam arsitekturnya, yang secara otomatis membuat informasi dari masa lalu tetap tersimpan. RNN sudah terbukti cocok untuk digunakan dalam menyelesaikan problem yang mempunyai data berbentuk sekuensial. RNN biasanya digunakan untuk menyelesaikan tugas yang terkait dengan data time series, misalnya data ramalan cuaca. Sebagai contoh, cuaca hari ini dapat bergantung pada cuaca hari sebelumnya. Pengembangan RNN pun terus berkembang pesat dan banyak penelitian yang sudah menghasilkan artificial intelligence atau AI berakurasi tinggi dengan menggunakan RNN, mulai dari sentiment analysis, speech recognition, hingga video captioning. Persamaan dan formula RNN. Persamaan dan formula RNN. F adalah fungsi aktivasi bersifat non-linear dan dapat diturunkan, serta dapat digantikan oleh variasi neural network. Dan yang B adalah bias, yaitu parameter yang diikutsertakan pada fungsi artificial neural network. Training pada RNN menggunakan metode backpropagation. Training pada recurrent neural network dapat menggunakan backpropagation, akan tetapi metode tersebut kurang intuitif karena tidak mampu mengakomodasi training yang bersifat sequential time series. Untuk itu, terdapat metode lain bernama backpropagation drop time. Cara kerja backpropagation drop time.
Algoritma backpropagation merupakan bagian dari algoritma pembelajaran terawasi yang biasanya digunakan oleh perseptron dengan banyak lapisan untuk mengubah bobot yang terhubung dengan neuron yang ada pada lapisan tersembunyi. Backpropagation stroke time merupakan natural extension dari standar backpropagation yang menunjukkan gradient descent yang lengkap pada unfold network. Cara kerjanya yaitu mengklasifikasi data. Itu saja video yang saya buat untuk menjawab pertanyaan ujian akhir semester Deep Learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.